lama enggak ketemu. Dulu ketemunya masih di Raja Wali. Ya ya situlah di tangga surgawi itu ya, tangga naik turun. Yakub ketemu dengan malaikat Allah di sana. Hari ini Anda masuk tanah Kanaan, ya kan? Sebelumnya saya begitu kaget lihat tempat ini, indah sekali. Dan itu akan jauh lebih indah ketika diisi oleh gereja-gereja Tuhan seperti ini, ada di tempat ini. Mari bawa lebih banyak orang lagi untuk kenal Tuhan dan dimuridkan di tempat ini, amin. Di ibadah yang pertama sepanjang hari bisa dimunculin topik khotbahnya. Saya sampaikan dari yang ibadah pertama tentang bahaya itu yang sensitif. Saya ambil dari Yusuf. Ternyata orang yang dipakai Tuhan itu hatinya bisa insecure loh. Siapa bilang orang itu kalau sudah pakai jas, pegang mic, hatinya selalu lebar seluas samudra. Siapa bilang? Setiap orang itu punya yang namanya jebakan hati di hidup ini. Yusuf ngalami, tapi hari itu dia akhirnya berubah secara bukan karena kemauannya sendiri. Dia diubah lewat Tuhan, lihat sebuah proses yang menyakitkan. Ada sumur, ada rumah Potifar, ada penjara. Tujuannya itu apa? Bukan untuk bunuh Yusuf. Supaya hatinya yang insecure itu ketemu dengan hati yang benar. Yaitu hati Yesus Kristus. Sehingga hatinya itu tidak lagi mencari favor, perkenanan manusia. Tapi yang dicari adalah bagaimana menyenangkan Allah. Di ibadah yang kedua, saya ngomong tentang Kristen yang berdampak. Orang Kristen itu kalau nggak radikal ya. Kalau nggak radikal, kalau dia memutuskan untuk hidup biasa-biasa, percayalah, cepat atau lambat dia akan tarik seluruh orang yang di dekatnya untuk jatuh bersama dengan dia. Saya ambil dari kisahnya Lot. Lalu yang ibarat 3, saya ngomong hidup yang berkenan di hadapan Allah. Siapa tidak kepingin berkenan di hadapan Allah? Berkenan di hadapan Allah itu memang hak prerogatif Allah, tetapi Tuhan memberikan kita hint atau clue untuk kita itu mengerti gimana sih caranya bekerja sama dengan perkenanan Allah. Gak mungkin lah orang diem-diem nganggur-nganggur kerjanya cuma doa aja. Terus ngalami pemakaian Allah itu gak mungkin. Selalu dimulainya dari rumah doa, ujungnya selalu keluar. Gak boleh nganggur hidup ini, saya ngomong itu. Saya ambil dari kisahnya Rut. Di ibadah yang keempat ini, saya kasih penglihatan yang dari sorga. Saya akan khotbahkan tentang Paulus nanti ibadah 5 Yesusku mahal. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Kalau Anda bawa Alkitab fisik itu ada kelebihannya dibanding kita bawa Alkitab elektronik atau Alkitab yang muncul di LED. Kenapa? Karena di Alkitab fisik itu ada judul perikopnya. Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-12. Sebelum kita baca 12, judul perikopnya begini. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Banyak orang Kristen hari ini gagal paham mengenai Allah. Gara-gara dia cuma berhenti di satu sisi. Paulus judulnya ini lengkap sekali. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilan. Katakan bersama-sama dengan saya itu yang ketiga, pertobatan dan panggilan. 1, 2, 3. Hari ini banyak orang Kristen itu berhenti sampai level yang pertama. Sisi yang pertama. Ibarat koin ada 2 sisi kan. Ada gambar wayang, ada gambar angkanya. Dia cuma milih untuk berhenti bertobat. Dah, yang diambil pertobatan. Panggilan itu tidak diambil. Ditaruh itu urusan pendeta lah. Itu urusan hospester lah. Itu urusan TL lah. Kita ini biasa-biasa aja lah. Yang penting tobat masuk surga. Betul enggak? Betul. Orang bertobat apakah tidak masuk surga? Pasti masuk surga. Tapi kalau goal Anda hanya surga, terlalu dangkal. Tuhan mati buat Anda, pastikan dia itu untung dengan kematiannya terhadap Anda. Paulus cerita, orang Kristen itu perlu 2 sisi namanya pertobatan dan panggilan. Kalau Anda berhenti dengan pertobatan, suatu hari kelak, kalau ini untung-untungan sih, kalau Tuhan panggil Anda, masih iman Anda masih dalam keadaan fit, kamsya, well done my servant, masuk kerajaan surga. Tapi kalau Tuhan panggil Anda lama, Anda cuma sampai di level pertobatan, pendeta kan tidak boleh bertaruh. Maka saya mau ngomong niscaya. Anda tahu niscaya enggak? Niscaya itu potongan kelingking berani saya. Orang yang cuma sampai level pertobatan, dia akan kembali ke manusia lamanya.
Cuma tinggal tunggu waktu aja. Tobat cukuplah. Yang penting sudah terima Yesus dibaptis cukuplah. Gak usah lebih lah. Dah gini-gini aja dah. Gak usah terlalu yang gimana-gimana lah. Biasa aja lah sama Tuhan. Orang yang biasa sama Tuhan, satu titik dia akan kembali ke manusia lamanya. Makanya Paulus ngomong, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilan. Anda tahukah? Bertobat itu minta sorry, minta ampun. Lalu tidak mengulangi kesalahan. Tapi kalau dia tidak punya goal yang baru, manusia akan cenderung untuk mencari yang namanya kenyamanan. Tidak bisa. Orang Kristen cuma sampai di level bertobat itu tidak bisa. Harus masuk dan mengejar yang namanya panggilan. Karena panggilan itu membuat Anda tetap kuat. Pertobatan, terus Anda dihimpit sana sini, sana sini, sana sini. Anda akan khawatir, lalu Anda akan tinggalkan Tuhan. Pernah jumpai gak orang maju altar call? Nangis. Air mata itu memancar dari bait Allah, dari semata kaki pinggang itu keluar dari semua lubang di dalam hidup ini. Ingus keluar, sini keluar, mulut keluar. Yang doain itu sudah, waduh laundry baju ini pasti nih. Balik duduk, minggu depan maju lagi itu. Pernah jumpai gak? Bilang gak mau jatuh. Akhirnya marah-marah, tampar diri, pukul diri, siksa diri. Anak bodoh. Ngapain jatuh lagi? Sia-sia kematian Yesus. Ngapain aku jatuh lagi? Anda hukum diri Anda sedemikian rupa. Akhirnya jatuh lagi itu. Dan Anda melakukan apa yang tidak Anda inginkan tuh. Paulus ngomong kan, di dalam diriku ini ada terjadi berbagai macam pergolakan. Aku melakukan apa yang tidak kuinginkan. Orang yang cuma sampai di level pertobatan, ketika dia jatuh cinta, aku mau pacaran kudus, aku mau hidup kudus bagi Allah. Ketika dia pacaran, karena tidak jaga diri, lengah. Akhirnya, dia ratangan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Jatuh, dia memegang yang tidak boleh dipegang. Ngapain aku jatuh? Aku tidak mau jatuh, sorry Tuhan. Aku tidak mau nangis-nangis. Setelah itu, pacaran lagi, jatuh lebih dalam. Sampai melakukan hubungan suami istri sebelum diberkati pernikahan. Rasa bersalah. Aku tidak layak ke gereja. Aku jahat sama Tuhan, aku ini palsu, pelayanan panggung, tapi hidupku kayak begitu. Dah, lebih baik aku resign. Lebih baik aku off dari pelayanan. Aku jadi jemaat aja. Kelihatannya baik ya, tidak mau munafik. Tapi waktu jadi jemaat, lambat laun dia pindah. Duduknya pertama di depan, mundur di belakang. Apalagi yang paling belakang, pindah gereja nanti. Apalagi di depan sana tuh, pindah agama bisa-bisa. Kenapa? Karena berhentinya di level pertobatan. Manusia itu selalu senang yang namanya what's next. Berikutnya ngapain? Pernah tur enggak? Ketika tur kan semuanya, besok ngapain lagi kita? Setelah ini kita kemana? Saya kalau liburan sama keluarga anak itu, anak sudah tanya, Pak kita mau ngapain? Mau makan. Tidak berhenti di sana. Makannya apa Pak? Ini, enak enggak Pak? Terus setelah makan, terus kita mau ngapain? Ya pulang lah. Ya kok pulang? Yang lain dong, apa? Orang tuh suka, what's next? Ada tantangan yang baru, ada pencapaian yang baru. Anda pernah main game gak? Kalau game itu sudah Anda taklukkan, Anda kuasai, Anda bosan, Anda beralih ke game yang lain. Bosan lah gitu-gitu doang. Makanya sekarang tuh lebih suka orang game itu bukan lagi dulu zaman saya, game RPG. Itu game yang disukai banyak orang. Karena Zelda lah, Final Fantasy lah, dan teman-temannya. Sekarang, orang malas main RPG. Mainnya apa? Game tarung. You tak kalahin, ku cari orang yang paling hebat di seluruh muka bumi ini. Kalahkan saya. Sampai saya jadi juara, pemain e-sport. Manusia itu suka tantangan. What's next? Tujuan yang baru. Visi yang baru. Goal yang baru. Tanpa itu, percayalah, dia akan didrive oleh keinginan yang lain. Hari ini, kita tuh harus berani jujur terhadap diri ini. Apakah kita tuh cuma sampai di level pertobatan atau kita mengingini yang lebih? Yang dimaksud panggilan itu apa? Bukan pendeta loh, bukan. Panggilan tanya, Tuhan mau apa di hidupku?
Kalau Anda tidak pernah tanya gitu sama Tuhan, cuma sampai di level pertobatan, maka Anda ngomong, sudah cukup. Aku sudah baptis, aku sudah MSJ, aku sudah CG, cukup. Lambat laun nanti Anda kena kerjaan, selalu Tuhan izinkan kita ketemu dengan zona abu-abu. Nah kalau orang tidak punya panggilan, dia akan kompromikan, tidak apa-apa lah gini. Yang penting tetap Kristen kok, yang penting gak nyangkal Tuhan kok. Tipu dikit tak apa-apa lah, suap dikit tak apalah. Kompromi, standarnya jadi rendah. Gak ada goalnya, tidak percaya. Orang yang tidak punya goal, mau hidup sehat, nge-gym begitu ya. Yang penting, ya makan secukupnya lah. Nanti lihat gorengan, makanlah. Lihat sancam, makanlah. Lihat apa, makanlah. Masuk lab, hasilnya jelek. Tapi orang yang punya goal di hidupnya, hidup sehat. Dijaga nutrisinya. Dijaga gorengannya. Tahukah Anda, sesaset mie instan itu setara dengan Anda lari 5,5 kilo. Satu saset itu 300 kalori, 300 sekian puluh kalori. Anda lari 5 kilo, jalan 5 kilo pun. Itu kurang lebih 300 kalori. Anda pernah olahraga enggak? Tapi Indomie Anda 2 tambah telur mata sapi kan. Terus kalau sakit, Tuhan sembuhkan aku. Situ yang cari penyakit kok. Bukan Tuhan kok. Sembuhkan aku. Hidupnya tidak dirubah, mulutnya tidak dirubah. Tidak Tuhan sembuhkan. Kasihan Tuhan itu. Dia tidak pernah berbuat apa-apa. Dia selalu diminta untuk bereskan segala sesuatu yang kita perbuat. Ini belum khotbah loh, baru judul. Ayat 12 kita baca ya. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Ayat 13. Tiba-tiba ya Raja Agripa. Pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Paulus ini masih Saulus waktu itu. Namanya belum Paulus, masih Saulus. Dia itu di ayat yang ke-12 digambarkan dia itu dalam keadaan di mana semua yang dia planningkan berjalan sesuai dengan rencananya dia. Semua yang dia harapkan itu terjadi. Pernahkah Anda di dalam hidup ini seolah-olah Anda itu merasa semuanya berjalan dengan smooth. Like butter. Kayak lagu kan. Tapi sesungguhnya tiba-tiba siang hari bolong. Tiba-tiba kayak disambar geledek. Boom! Begitu. Ayat 13 ngomong. Tiba-tiba, Anda harus tahu. Ketika keadaanmu ngerasa baik-baik semuanya. Tuhan akan kagetin anak ini. Kaget aku. Itu yang saya katakan interupsi ilahi. Tiba-tiba. Kelihatannya semua happy, semua berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba ditelepon. Pak, mama kena kanker. Jedar, mimpi apa aku ini? Tiba-tiba dikatakan Paulus. Ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong. Aku melihat di tengah jalan itu. Cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Sudah tiba-tiba tengah hari bolong lagi. Alkitab nulis itu tidak pernah ada, yang dimaksud pengulangan itu selalu ada maksudnya. Ini bukan orang yang suka latah, gitu. Pengulangan, maksud saya, bukan gitu. Tiba-tiba itu sesuatu yang disangka-sangka, ditambah siang hari bolong. Pernah nggak Anda mimpi siang hari? Ngimpi apa aku ini? Mimpi kan bisa malam hari. Keadaan yang tidak diduga-duga sering kali Tuhan berbicara di momen yang seperti itu. Di saat Anda tidak nanti-nanti tiba-tiba, boom! Ini bukan yang ngomong gini, Tuhan ku ingin mendengar suaramu. Tuhanku, bukan. Ini bukan jenis yang itu. Ini jenis yang sifatnya, boom! Suddenly. Tiba-tiba siang hari bolong. Ini yang saya namakan intervensi ilahi. Intervensi ilahi itu Tuhan tidak bisikin. Enak ya. Kalau segala sesuatu terjadi Tuhan sudah kasih tahu kita dulu itu enak. Tapi tahukah Anda,
Tuhan sering pakai dan Tuhan izinkan yang namanya intervensi ilahi. Anda lagi enak setir gitu, tiba-tiba, prit, minggir. Bawa SIM enggak? Bawa SIM enggak? STNK mati enggak? Minggir, harus melipir. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, siang hari belum. Semua kelihatan baik-baik. Tiba-tiba ada berita kayak petir itu sambar Anda. Bisa sakit penyakit, bisa yang namanya kebakaran, bisa yang namanya tiba-tiba investasi Anda kolaps, bisnis Anda ditipu orang, anak Anda kecelakaan, macam-macam. Anda lihat itu musibah, masalah, atau Anda mau melihatnya itu sebagai intervensi ilahi. Ayat yang ke-14. Kami semua rebah ke tanah dan mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, sukar bagimu menendang kegala rangsang. Coba perhatikan baik-baik ke-14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara. Ketika terjadi intervensi ilahi di hidup Anda, apa respon Anda? Anda akan bangkit dan tunjuk Tuhan. Apa-apaan Tuhan itu? Sudah aku melayani, kok yang terjadi begini? Atau sebaliknya, di mana keadilan Allah? Kalau Tuhan hidup, berapa banyak orang ngomong kayak gini, ngancem Tuhan. Jawab ini. Kalau enggak, aku akan mundur. Banyak yang mundur gara-gara beginian kok. Berapa banyak orang kena masalah mundur. Ini namanya intervensi, interupsi ilahi. Semua kelihatan berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan semua yang Anda rencanakan. Tiba-tiba Anda dibuat rebah, jatuh ke tanah. Maksud ayat ini itu apa? Seseorang yang belum rebah jatuh ke tanah, dia tidak akan pernah bisa dengar suara Tuhan. Yang dimaksud rebah, tubuhnya rebah, bukan tubuhnya yang rebah, tapi hatinya rendah. Sebelum hati ini ditaruh bawah, Tuhan mau apa? Anda tidak akan dengar suara Allah. Banyak orang kalau kena masalah, hatinya tidak ditaruh bawah, hatinya ditaruh atas. Makanya kepalanya panas. Pernah lihat orang yang susuan, somasi-somasian, hanya untuk mempertahankan sesuatu yang tidak worth it, tapi dia harus keluarkan biaya lebih besar untuk lawyer dan sebagainya, jauh lebih besar daripada nilai yang diperdebatkan. Tahu nggak akarnya apa? Gengsi. Gengsi itu sudah bukan ngomong benar salah. Gengsi seorang bisnismen itu ngomongnya gini, duitmu sama duitku banyak mana? Itu yang dipakai bukan otaknya, yang dipakai adalah emosinya. Hati ini kalau diangkat ke atas, egonya tinggi. Aku bener kok. Pernah gak kita gitu? Bisa jadi intervensi ilahi itu bentuknya apa sih? Macam-macam, bisa masalah, bisa teguran, bisa nasihat. Tapi kalau kita tidak mau rendahkan hati, hatinya tinggi, Anda akan gagal mengalami apa yang Saulus alami. Saulus ngomong apa? Kami rebah ke tanah, lalu terdengar suara itu. Hari ini kapan terakhir Anda mendengar suara Allah? Anda baca Alkitab, yang muncul adalah perenungan pribadi, kemampuan diri sendiri, atau saya kalau baca Alkitab itu ya, bisa loh. Tricky tau gak? Posisi pendeta itu tricky. Dia bisa baca Alkitab, ketemu rema untuk khotbah, bisa. Itu tricky. Ngomongnya sih berdoa, Roh Kudus pimpin. Tapi hatinya gak mau dipimpin. Tapi dia menemukan itu ketika baca hermeneutik, homiletikanya muncul, eksegesanya muncul. Oh ketemu Tuhan ngomong begini. Tapi hatinya, hidupnya gak pernah berubah. Tetap angkuh. Firman dipakai buat pembenaran diri.
Firman dipakai buat lawan firman. Firman dipakai buat tameng daripada teguran. Bisa. Siapa bilang orang baca Alkitab tidak jatuh dalam dosa? Banyak buktinya. Orang-orang berkhotbah, khotbahnya isinya adalah kekecewaan kok. Baca Alkitab. Karena Alkitabnya dibaca tapi tidak dihidupi. Ahli Taurat, orang Farisi, baca Alkitab. Hidupnya berubah enggak? Enggak. Hafal enggak? Hafal. Bisa bedah firman enggak? Bisa. Tapi tidak ada perubahan. Tuhan tidak berkenan. Alkitab dibaca itu bukan untuk dikhotbahkan, tapi untuk dihidupi. Kapan terakhir Anda itu ngerasa dikoreksi sama Tuhan? Saya tidak bilang kata-kata hikmat yang dipost di IG, tidak boleh. Boleh. Tapi pastikan itu lahir di hidupmu. Bukan cuma sebagai ajang kata-kata bijak supaya di-like banyak orang, di-repost banyak orang. Bukan. Firman itu buat kita, bukan buat orang lain, buat Anda. Sudahkah firman ini mengkoreksi diriku? Sudahkah firman ini punya sebuah porsi yang pas di hatiku? Porsi yang lebih luas daripada pemikiran diri sendiri? Kalau enggak, Anda bisa ikut ibadah 5 kali. Anda banyak dapat senjata untuk membenarkan dirimu. Ngeri. Iblis pun itu menguasai firman. Bukankah ada tertulis? Tapi hidupnya tidak berubah. Tapi orang yang memegang firman, ketika dia jatuh, dia perkatakan firman itu, hidupnya jadi kuat lagi. Tidak gampang hatinya diombang-ambingan oleh perasaannya, oleh rupa-rupa angin zaman. Saulus ngomong, dikatakan begini, firman itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Tuhan berkata begini, sukar bagimu menendang gala rangsang. Apa maksudnya ke gala rangsang? Maksudnya begini loh, sukar bagimu itu ngelawan aku. Itu kata kiasan. Tapi maknanya adalah sukar bagimu itu ngelawan Tuhan. Tapi hari ini cilakanya begini. Tuhan sudah ngomong, banyak orang itu Tuhannya dilawan. Sudah dikasih tahu, nikah itu harus seiman dan sevisi. Pilih yang gak seiman. Seiman pun kalau nggak sevisi repot loh. Yang satu percaya baptisan apa, yang satu percaya baptisan selam. Repot Anda tengkar. Yang satu percaya bahasa roh, yang satu tidak percaya bahasa roh. Cekcok Anda. Loh bener. Yang seiman aja. Itu pun bisa cekcok kok. Apalagi tidak seiman. Seiman tapi tidak sevisi. Oh bisa cekcok. Yang satu keping layani Tuhan, yang satu bilang kapan waktu me time kita. Aku tidak mau berbagi pasangan dengan Tuhan. Aku mau kamu milikku seutuhnya. Cilaka enggak? Anda pelayanan selalu ditanyain. Kamu di mana? Jemput aku jam berapa? Tengkar Anda harus pilih salah satu lah. Pilih hubunganmu atau pilih Tuhan Anda. Memang kamu pelayanan terus memang menjadi membuat dirimu lebih dekat sama Tuhan. Enggak juga kan? Repot sudah. Ngomongnya sangat make sense. Sangat masuk akal. Bukankah makan buah pengetahuan itu tidak bikin mati? Make sense. Tuhan ngomong apa? Ketika kamu memakannya kamu mati. Gak make sense. Iblis ngomong, lu makan lu gak mati kok. Make sense. Orang memadamkan api Anda make sense. Betul juga omonganmu. Anda ikuti padam api Anda. Iya kan? Dikatakan berikutnya. Ayat ke-15. Tetapi aku menjawab, siapa engkau? Tuhan. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lihat ya. Saulus nih, dia ini orang pintar. Dia kuliah di bawah Gamaliel. Gamaliel itu guru besar kampus ternama saat itu.
Jadi ibarat kalau Indonesia tuh UI lah. Yang satu sebutlah universitas apapun lah. Kalau yang satu sudah lulusan UI berbicara, lulusan non UI bisa kalah mental, diem dia. Ini orang pinter nih yang ngomong nih, diem aja kalah pinter aku. Gak berani debat dia. Anda pernah ketemu sama orang yang jauh lebih pinter dari Anda, jauh lebih berkuasa dari Anda, jauh lebih berpengalaman dari Anda. Pernah ketemu gak? Respon Anda apa? Orang kayak gini jangan dilawan. Gak usah tanya. Kamu tanya, tambah salah. Ibu bahasa ngomong apa? Malu bertanya sesat di jalan, tapi tidak berlaku dengan orang seperti ini. Kamu tanya, kamu kelihatan salahnya. Udah diem aja. Nurut aja dia ngomong apa. Nurut. Saulus sepinter itu. Tapi ketika dia rendahkan hatinya, berbeda 180 derajat. Tiba-tiba dia ngomong gini, siapa engkau? Tuhan. Dia yang selama ini gak percaya Yesus adalah Tuhan. Dia tanya, siapa engkau? Tuhan. Orang itu, kalau hatinya rendah hati, dia itu gampang kok ngeliat Tuhan. Di dalam seluruh aspek di hidupnya. Dia ngalami badai, di kanan kau ada. Dia ngalami lembah baka, di kiri kau ada. Dia ngalami promosi di atas dan dia ngalami penolakan, ditinggal semuanya. Di bawah kau ada. Orang rendah hati itu gampang ketemu Tuhan. Tapi kalau orang yang sombong, hatinya tidak benar. Selalu bilang, gak masuk akal. Selalu responnya gitu. Masa gitu toh? Bisa lah. Sombong betul. Susah untuk menghargai. Susah untuk bersyukur terhadap keberhasilan seseorang. Lihat orang lain diberkati, Anda tidak ngeliat Tuhan. Anda ngeliatnya gini, ya iyalah curi muka. Ya iyalah. Pernah lihat gak restoran yang ramai? Apa respon sebagian besar orang? Selalu dua kan. Yang pertama, pesugihan. Loh, betul kan? Yang kedua, oh curi chef orang nih. Iya Pak ya. Dia toko rame. Pakai pelaris nih. Pagi-pagi siram garam nih. Sapu-sapu, sampahnya dibawa ke dalam bukan keluar. Tidak dibuang sampah. Tabur bunga. Wah ini pakai ilmu nih. Bisa lihat Tuhan gak Anda? Di dalam keterpurukanmu Anda bisa ketemu Tuhan gak? Dalam badai ada Tuhan gak? Dalam sukacita Anda bisa lihat Tuhan gak? Ayat ke-16. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Lihat ayat 16. Dikatakan, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu. Garis bawahi kata-kata ini. Aku menampakkan diri kepadamu. Orang ngomong gini, dengar suara Tuhan itu susah loh. Hari ini ya, saya pun belum pernah lihat Tuhan Yesus kok. Yang saya lihat cuma gambaran, picture. Tapi saya belum pernah mata dengan mata ketemu Yesusku. Belum pernah. Kurang kudus, mati nanti kalau lihat Yesus. Tetapi saya merasakan Yesus ada di dalam hidup saya. Aku menampakkan diri. Kan dikatakan, loh kok gini. Muncul ayat tadi. Ayat 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Kenapa? Kok dikatakan bangunlah dan berdirilah? Karena dia terpuruk, dia lemah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sometimes. Intervensi ilahi, interupsi ilahi itu memukulmu. Boom, kamu tidak punya kekuatan apa-apa. Kamu cuma duduk dan nangis. Tahun lalu, saya dipukul back to back. Boom, boom. Gitu. Gak cuma sekali. Boom. Bukan. 2 kali. Boom, boom. Titik terendah di hidup saya. Istri saya check up.
Cancer markernya tinggi. Anda tahu? Seberkuasa-berkuasanya Anda, seberiman-imannya Anda, seberapi-apinya Anda. Sekali ngomong Anda didiagnosa kanker, cancer markermu tinggi. Itu langsung lemes. Lemes. Kayak bawang fehung. Tersungkur Anda. Tidak punya kekuatan apa-apa. Dan dari saya yang sehat, saya itu bisa diare loh. Hanya dalam waktu 15 menit saya diare, saya muntah-muntah. Saya tidak hamil. Tapi saya bisa ngalamin kayak gitu. Saya tahu itu. Pukulan itu menghantam saya. Boom! Tahu yang muncul di benak saya apa? Pulang. Balik Surabaya. Pengobatan. Tarakan. Sulit. Balik Surabaya. Semangat gimana? Nanti cari pendeta baru lah. Istri cuma satu, pendeta bisa diganti siapapun. Istri cuma satu. Pulang-pulang. Pendeta nih. Tidak bisa apa-apa saya. Dalam keadaan saya terpuruk begitu. Itu peperangan batin. Orang-orang sebagian jemaat tahu. Makan siang yuk. Saya kalau hatinya tidak settle. Saya tidak mau ketemu orang. Saya bilang, sorry enggak usah, saya di rumah aja. Saya cuma bertiga sama istri saya, sama anak saya. Istri saya pergi, check up. Ditemenin sama beberapa orang teman-temannya. Apa? Saya bilang, saya enggak mau curhat. Saya enggak mau minta tolong, saya enggak punya duit. Mahal. Diam saya, diam. Enggak ngomong siapa-siapa, diam. Jalani ini bersama dengan Yesus. Itu saat-saat kayak gitu itu. Mau doa enggak bisa. Mau baca Alkitab enggak bisa. Teori itu gampang. Kapan saat yang tepat untuk berdoa? Adalah saat Anda enggak kepingin doa. Cobaan. Cobalah, bisa enggak? Itu TV, saya putar lagunya GMS. Itu muter saking karena tidak diapa-apain. TV-nya berubah jadi misalnya merek TV-nya. Enggak ada aktivitas. Itu muter 24 jam. Bingung saya. 2 anak saya masih kecil. Saya cerita. Sini. Mama didiagnosa begini. Nangis semuanya. Nangis. Anak saya yang satu bisa ngulik lagu. Bikin lagu. Aku bikin lagu. Dinyanyiin. Buat mama nih. Tambah hancur. Bawang. Orang kalau sedih jangan denger lagu melo. Tambah bawang. Bombay Anda nangis-nangis gak jelas. Malangnya nasibku. Pulang. Gitu muncul di hati ini. Pulang. Bingung. Mau apa-apa enggak bisa. Nyiapin makan anak sebisanya lah. Enggak bisa mikir. Nyuci baju. Semuanya. Mobil jalan bertiga. Kita saling menghibur. Jangan nakal ya. Kalau mama balik kalian enggak boleh nakal-nakal lagi ya. Gitu. Segini. Saya enggak bisa apa-apa. Diam aja. Muncul lagu ya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Saya bilang, Yesus baik. Yesus baik. Tahu apa yang terjadi? Hati yang membatu, bulat mau pulang. Tinggal ngomong ke Pastor Yudi, pulang. God is God. Yesus baik. You are faithful. 3 kali saya ngomong kayak begitu. Hati itu saya bisa ngerasa dari batu itu melting. Nah, istilah Tuhan. Minggunya saya harus khotbah. Gimana? Saya khotbah kayak tidak terjadi apa-apa. Saya muji Tuhan kayak orang gila. Saya nyanyi, saya nyembah itu. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini. Seorang gembala, dia mengorbankan nyawanya. Tetapi gembala yang pandir, dia menyelamatkan nyawanya. Which one are you? Saya ketemu Tuhan.
Jimmy ini pandir. Pandir. Siapa berani katain saya pandir? Saya pandir. Saya bilang tahun lalu itu the lowest point. Mawar Sharon salah panggil saya jadi pendeta. Pandir. Interupsi itu memurnikan Anda. Saya ngomong gini, apapun yang terjadi, aku akan terus beritakan Injil di kota itu. No pulang-pulang. Stay faithful. Kita tutup di sini, saya ngomong sama anak saya. Stay faithful. Saya telepon istri saya. Stay faithful. Iya, enggak apa-apa. Tahu apa yang terjadi? Dua-dua didewasain sama Tuhan. Di sana, istri saya didiagnosa kayak gitu. Enggak nangis. Dia temenin orang lain yang kena kanker. Didoain. Dianterin. Pagi, malam. Temani konsultasi. Temani. Siapa enggak bangga punya istri kayak gitu? Banyak orang ngaku dirinya cakap dan baik hati. Tapi orang setia itu jarang. Lebih tepatnya setia sama Tuhan itu jarang. Jalan sendirian. Gak banyak babi ibu istri saya. Gak keluar-keluar. Gak pakai update ayat. Di sosial media. Telan sendiri jalan. Orang paling dingin yang pernah tak jumpai. Istri saya. Gak pakai curcol colongan. No need mercy from human. No need mercy. Bukan sombong. Bukan. Kita tuh belajar untuk ngomong wadulnya sama Tuhan. Itu banyak yo. Kok Jimmy kita makan yuk. Tolak semuanya. Sorry, enggak apa-apa, enggak usah. Enggak. Saya lagi siapin firman. Enggak. Kalau Anda di posisi itu, teman makan, ayo. Iya. Istriku kena. Bisa tolong enggak? Jaga anak-anak, aku terbang ke sana. Istri saya enggak di Indo. Aku harusnya nemenin dia. Anak-anak enggak ada. Yang nemenin. Tak tunggu anak-anak di sini. Kamu berobat sana. Dari api dimurnikan. Enggak berhenti di sana. Pukulan pertama kan, bam! Pukulan kedua. Dang! Singkat cerita. Secara ajaib. Semuanya bersih. CT scan apa semuanya bersih. Bersyukur. Lega istri saya bilang gini. You jangan tipu saya ya. Hari Minggu dia CT scan. Saya lagi khotbah tuh. Handphoneku, selama ini handphone selalu mati. Kalau saya ibadah handphone selalu mati. Saya bilang gini. Apapun hasilnya. Jangan pernah mencoba mengasihani aku. Kita jalan ini sama-sama. Jangan coba lebih kuat dari saya. Nangis bareng. Kita jadi inspirasi. Nurut aja sama Tuhan. Dicat. Nunggu itu saya khotbah ibadah 1, ibadah 2, sorenya jam 5 sore. Gue bersih semuanya. Bang pecah nangis. Thank you Tuhan. Paling enggak saya menang. Hati saya tetap. Paulus bisa ngomong gini. Siapa yang bisa menjauhkanku dari kasih Allah? Hari itu saya boleh sedikit bermegah dan ngomong. Kanker pun tak dapat membuatku resign dari panggilan ini. It's precious. The calling is higher than my life. Yang kedua, gak berhenti di sana. Di tahun yang sama, selisih berapa bulan. Boom! Mama saya kena kanker. Loh Tuhan, baru nafas, baru enak. Selisih berapa bulan dong? Enak. Jalani semua treatmentnya apa semuanya. Saya bilang ini. Mama masih belum Kristen. Bukan mama kandung saya, mama mertua saya. Saya bilang istri saya, go, temani mama. Saya bilang, temenin. Anak-anak gimana? Ya ada untungnya. Dulu saya tuh tidak bisa cuci-cuci. Gara-gara tinggal saya bisa cuci-cuci. Saya ngerti caranya pakai mesin cuci.
Saya ngerti caranya masak nasi. Anda bisa masak nasi gak? Saya bisa. Dulu gak bisa saya blas. Gara-gara itu jadi bisa. Antar anak sekolah, bayar SPP, bayar tagihan listrik. Bisa. Dulu gak bisa. Dulu, yang tolong. Masa kena. Pukul. Mau kecewa? Itu intervensi, itu interupsi ilahi. Rendahkan hati. Nangis lah pasti. Siapa orang kena kanker ketawa? Ginilah. Sekuat-kuatnya Anda ya nangislah. Nangis. Dan Tuhan ngomong, maka bangkitlah dan berdirilah. Tersungkur saya nangis. Bangkitlah dan berdirilah. Aku menetapkan kamu. Dia begitu kan? Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu. Untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Langsung yang saya cari tahu begini. Bukan siapa dokter terbaik. Bukan itu. Apa pengobatan terbaik? Bukan itu yang pertama kali pop up di hati saya. Langsung saya bilang. Apa maksud Tuhan dibalik semua ini? Penginjilan. Ini orang kena kanker nih. Non-Kristen nih. Sudah pernah tak altar call. Diem aja. Tidak dijawab saya. Pernah ada altar call orang. Sekali ditolak, 2 kali ditolak. Anda berani altar call yang ketiga? Itu perang batin. Gimana nih cara gimana? Treatment semuanya. Saya video call terus. Saya bilang sama istri saya. Goalnya ini bukan kamu nemenin mama ya. Ini. Goalnya ini. Mama perlu kenal Yesus lewat Injil. Istri saya bilang, oh iya kita tadi di sini makan ini. Nggak tak jawab. Sudah Injilin belum? Nggak tak jawab. Selalu saya tanya, sudah nginjilin belum? Sudah Injilin belum? Nggak dijawab. Sudah Injilin belum? Sudah dijawab. Dia chat apa? Saya nggak jawab. Saya tanya apa? Dia nggak jawab. Berakhir dengan tidak ada chat yang nyambung hari itu. Nggak gampang. Pergolakan batin. Banyak orang tuh lebih milih diem mulutnya. Nggak mau ngomong Tuhan ke keluarga. Nggak mau. Paksa. Harus ngomong. Kapan lagi momennya? Mungkin ini momennya. The last chance. Kita nggak pernah tahu. We never know, man. Kita berdoa, beriman supaya kanker selalu bisa diangkat dan disembuhkan. Tapi bisa jadi itu adalah pelukan terakhir. Bisa jadi itu adalah video call terakhir. Apa maksud saya? Saya ngomong begini. Hati itu berdebar bahasa Inggris. Saya panggil anak saya. Ngomong sama Ama. Saya ngomong gini. Tantangin terima Yesus. Anak saya. Ama mau kenal Yesus enggak? Banjir. Mau Ama? Mau. Saya happy, saya kepanik. Saya ini orangnya enggak panikan. Tapi hari itu karena begitu happy-nya, saya panik. Saya screen recording. Lupa mic-nya enggak dinyalain. Itu screen recording saya putar balik. Kok gak ada suaranya? Tak besarin. Kok gak ada suaranya? Iya. Mic-nya masih di mute. Itu ditantang altar call sama cucunya. Anak saya sering lihat saya nantangin orang terima Yesus one-on-one di rumah. Ikut pelayanan, lihat papanya nantangin altar call. Dia tantangin. Ama mau terima mau. Tuhan Yesus aku orang berdosa. Ampuni aku. Tidak ada worship. Tidak pakai bahasa lidah. Tidak pakai pelepasan macam-macam. Nangis. Mau terima Yesus. Ini kemenangan lebih besar. Saya bilang gini sama mama saya. Apa yang ditakutkan? Kalau Yesus tidak kita, apa yang ditakutkan? Cepat lambat semua orang itu meninggal. Bisa meninggal karena kanker, bisa karena macam-macam. Tapi kita percaya, kita berdoa. Tuhan kasih kesempatan lebih panjang lagi buat mama. Iya, treatment semuanya. Tahu apa yang terjadi? Ketika di meja kamar operasi, dia harus tunggu, tidak boleh temenin siapa-siapa itu. Saya minta Tuhan, please, meteraikan keselamatannya. Beriku sebuah bukti bahwa mama
telah kau selamatkan. Aku memanggilmu untuk menetapkanmu menjadi saksi, kata Tuhan. Tuhan Yesus, dengar doaku. Yakinkan hatiku, mama selamat. Mama saya itu orang yang tenang, cool. Singkat cerita, 3 hari kemudian dia bilang, tahu gak, sepanjang 2 malam selalu ada orang yang ngelus-ngelus kepala. Mama saya non-Kristen. Buka mata dikira suster, kira dokter. Kok gak ada orang? Tapi kok enak. Gak ngerti itu damai sejahtera. Hari berikutnya, dia hadapi suntik itu. Dia hadapi operasi itu. Tidak dengan takut dan gentar. Yesus besertaku. Terima Yesus hari ini. Tiap hari baca Alkitab. Baca terus di sana. Nggak pakai drama-dramaan tuh. Baca. Yang terbaru. Barusan beberapa hari yang lalu sebelum saya kesini. Terjadi kebakaran di tempat tinggalnya. Tahu nggak jarak apinya itu seberapa? Saya sama posisi terdepan baris ini. Ini kurang lebih 2 meter. Ya. Kesaksian ceritanya biasa. Beda sama orang Kristen yang kalau kesaksian ditunjukkan dirinya. Tahu nggak aku ini? Biasa sharingnya. Puji Tuhan apinya padam. Di videoin. Jarak api itu cuma segini. Gede apinya itu, rumah, toko semuanya. Mama ngapain? Nggak manggil damkar. Mama coba berdiri dan ngomong, Tuhan Yesus, loloskan aku dari api ini. Kurang lebih gitulah. Tiba-tiba ada. Itu di Kalimantan, masih kayu ulin semua. Gampang nyamber api itu langsung kebakaran. Dia bilang, Tuhan Yesus, hentikan api ini. Apinya berhenti pas 2 meter di depannya. Dia diam gini. Ada angin gede dari belakang. Mati apinya. Itu gede kebakarannya. Bukan kebakarannya kecil. Gede masuk Instagram. Rumah aman mah? Aman. Sederhana ngomongnya, gak heboh. Mantunya heboh. Ya iyalah, pendeta. Dia bilang gini, puji Tuhan. Tahu gak Anda? Setiap perjumpaan dengan Allah selalu berujung dengan sebuah purpose. Tuhan berkata, bangkitlah, berdirilah. Aku memanggilmu, menetapkanmu menjadi saksi. Saya tidak bisa terusin. Frustasi saya. 4 kali khotbah overtime terus. Tahukah Anda? Perjumpaan Paulus dengan Tuhan selalu berakhir dengan sebuah purpose. Kalau hari ini Anda cuma sharing, puji Tuhan. Ada omset ditambahkan di pekerjaan. Iya, puji Tuhan. Saya juga happy. Puji Tuhan, aku disembuhkan. Iya, saya juga happy. Tapi pertanyaan saya, apa goal di hidup Anda? Apa visi Anda? Apa purpose Anda? Karena setiap orang yang ketemu Tuhan pasti dikasih purpose yang lebih tinggi. Kalau Anda tidak pernah ketemu purpose ini, Anda cuma mendapatkan berkat Allah tetapi tidak mendapatkan Allah. Kalau orientasi hidupnya itu masih sama gitu aja terus. Kalau Anda berubah, ketemu Tuhan, mulai hari ini aku mau lebih melayani Tuhan. Mulai hari ini aku mau jadi pemimpin. Mulai hari ini aku mau baca Alkitab. Ada sebuah purpose, panggilan itu. Tanpa itu, Anda tidak kemana-mana. Amin. Perjumpaan dengan Allah selalu memberikan kita sebuah tujuan yang lebih tinggi. Apakah ketika Anda datang CG, ibadah, Anda menemukan tujuan hidup Anda? Atau cuma pulang nih, bagus ya kesaksiannya ya. Bagus, minggu depan datang lagi ya. Dah gitu doang. Atau Anda punya sebuah komitmen lebih. Tuhan mau apa di hidupku? Ketemu Tuhan enggak? Anda di ibadah ketemu teman Anda atau ketemu pelayan Tuhan? Orang yang ketemu pelayan Tuhan enggak ketemu Tuhan. Lihat ini, fales nyanyinya. Khotbahnya molor lama. Tapi kalau Anda ketemu Tuhan, Anda pulang berapi-api. Aku mau menangkan si ini. Aku mau ini buat Tuhan. Aku mau lakukan ini buat Tuhan. Muncul sebuah visi ilahi, visi yang baru. Saulus dulu mau bunuh, gara-gara ketemu Tuhan berubah dari pembunuh Kristus
menjadi pemburu Kristus. Beda loh. Dia bunuhin semua orang. Sekarang dia buru kemanapun Kristus pergi, ke sana aku pergi. Ayat 17 dikatakan begini. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus mereka, engkau kepada mereka. Ini aja terakhir, saya bisa lanjutin. Aku akan mengasingkan engkau. Tahukah Anda, intervensi ilahi itu membuat Anda ditarik seorang diri. Terus Tuhan ngomong begini, jalan sama aku ya. Yang selama ini Anda jalan asiknya rame-rame, jalan dengan semua hal yang ada di hidupmu. Dengan semua kenyamanan. Tiba-tiba Tuhan, aku mengasingkanmu. Tuhan tarik. Ketika Tuhan asingkan Anda jangan maksa bahwa ini semua ikut sama Anda. Paham maksud saya? Aku mengasingkanmu. Itu artinya begini loh. Tuhan mau geser sesuatu di hidup. Ketika seseorang diasingkan, tujuannya cuma satu. Anda perlu spend time sama Tuhan. Kenapa kok diasingkan? Supaya bangun hubungan. Anda kalau ingin kenal seseorang, Anda harus melakukan ini, nggak bisa enggak. Apa itu? Meluangkan waktu. Anda kepingin pernikahanmu bahagia? Luangkan waktu ngobrol sama istri. Ngedate bareng, tanpa bawa anak-anak. Anda mau kenal suara Allah? Luangkan waktu, baca Alkitab, berdoa, melakukan firman. Tuhan bilang, aku mengasingkanmu. Luangkan waktu. Kalau Anda gagal dalam pengasingan, Anda akan jadi orang yang terasing. Tahu orang terasing apa? Yang sini asik ngomong makanan. Kok aku gak nyambung ya? Gak asik. Yang sini ngomongin pekerjaan Allah. Sini ngomong, kapan kita expand bisnis? Jalan-jalan yuk, liburan yuk. Gak ada yang salah dengan liburan dan jalan-jalan. Tapi ketika seseorang gagal diasingkan sama Allah, maka sesungguhnya dia akan terasing di dalam kerajaan Allah. Pengasingan itu tujuannya cuma satu ini, untuk menggeser hatimu dan hatiku. Intervensi ilahi itu tujuannya Saulus dibuat seorang diri supaya geser hatinya. Anda tahu brankas yang gede enggak? Yang kuncinya gede-gede begini, puter begini, harus dibukanya setengah. Hidup butuh tenaga. Tujuan dibukanya itu. Bukan tujuan, untuk membuka itu cuma dibutuhkan lubang yang kecil namanya kunci. Tapi seringkali kalau kuncinya sudah tidak ketemu, harus dihantam dari luar. Dan, tahu Money Heist, film itu? Dihancurin brankasnya duluan. Diapain? Tujuannya supaya kuncinya kebuka. Sama, hidup Anda dan saya itu ada sebuah kunci yang perlu digeser. Namanya apa? Hati. Seringkali Tuhan akan pakai masalah besar untuk hantam kita. Boom! Supaya hatimu goyang. Dan dilihat hatimu condong kemana. Geser gak? Makanya visi tahun ini apa? The year of great shifts. Akan ada banyak pergeseran. Pekerjaan geser, kesehatan geser. Hatimu geser semakin ke arah Allah gak? Kalau hatimu geser menjauh, maka berakhirnya dengan Anda terasing. Tapi kalau Anda hatinya bergeser semakin mendekat ke Allah, maka berakhir dengan the year of miracles. Tahun mujizat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ada 2 poin munculin. Pelajaran apa kita pelajari dari kisah Paulus ini? Yang pertama, perjumpaan dengan Allah akan memberimu sebuah tujuan. Yang kedua, perkabaran Injil dan perubahan hidup adalah goal utama di hidup ini. Kalau Anda tidak bisa ketemu yang kedua ini, sesuatu perlu digeser dengan sengaja. Paksakan kehendakmu di hidupku Tuhan. Kalau Anda tidak pernah bisa ngadopsi yang kedua ini, kemungkinan besar kita menjadi terasing dengan kerajaan Allah. Dengan ini saya selesai, pemain musik maju ke depan. Challenge-nya saya apa sebagai hamba Tuhan? Hamba Tuhan kan tiap minggu altar koli. Orang berarti selalu melakukan ini. Belum tentu. Tuhan, Allah Roh Kudus, koyakkan hati ini. Tuhan tanya gini, masihkah ada? Ini bagi saya ya. Mungkin ini cuma cukup relevan mungkin bagi sebagian orang apa yang saya sharingkan. Ini proses saya. Apakah Jimmy, hatimu itu
masih menginginkan ada sebuah kota lagi yang dimenangkan bagi aku. Ngerintis kota itu capek. Capek mental, capek biaya, capek tenaga, capek waktu, capek. Kalau suruh pilih stay di Tarakan atau ngerintis sebuah kota baru. Daging ngomong stay aja Tarakan. Masih ke hatimu ada sebuah kota ngadopsi. Nggak harus ini ya, tapi ini tuntutan buat saya. Saya bilang, kemana engkau suruh aku pergi? Ke situ aku pergi Tuhan. Here I am, send me. Langsung saya bertobat. Semenjak tahun itu, saya ngomong setiap bulan, saya harus pergi sesibuk apapun. Saya harus pergi kunjungi tempat itu. Perintisan itu. Kuatkan orang di sana. Bukan demi kredit. Dibilang bagus sama Pastor Yudi. Saya gak pernah post di story kok. Gak mau cari kredit saya. Saya lakukan ini buat Tuhan. Saya lakukan ini not for my church. Bukan buat GMS, buat Tuhan. Kalau Anda nginjil jangan buat gereja. Nginjil jangan buat CG. Nginjil jangan buat impress pemimpin Anda. Anak produktif, anak kesayangan. Nggak perlu, lakukan buat Tuhan semata-mata. Karena ini hati Allah. Amin. Maukah Anda bertemu dengan panggilan Allah? Sesuatu yang tidak pernah bisa dikawinkan dengan panggilan Allah. Pasti dia akan menceraikan Allah dari hidupnya. Bisnis Anda, kalau tidak bisa kawin sama panggilan Allah, bisnismu akan menceraikan Allah. Pilihnya gitu aja. Nikahi panggilan Allah atau ceraikan panggilan Allah. Tambah sore, tambah pedes. Tapi ini bagus supaya kita dibangkitkan. Anda ada di sini buat pemimpin gereja. Ngapain Anda datang ibadah 4 kali misalnya? Hidupmu tidak berubah. Ngapain? Rugi. Make sure Anda ketemu Tuhan. Amin.